Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita di malam yang berkah ini, sehingga atas izin Allah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpulnya kita di sini, insya Allah seperti inilah kita nanti bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya sudah pantas dan layak mencintai beliau. Kecintaan itu kita ungkapkan dengan selalu melepaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah bukan hanya syafaat nanti yang kita harapkan, bukan hanya syafaat nanti yang kita terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasul ketika di dalam hadisnya awan nas beliau qiyamah, manusia yang paling dekat nanti padaku di hari kiamat, kata Nabi, siapa mereka? Aktsaruhum alayya sholat, mereka banyak membaca sholawat kepadaku. InsyaAllah kita semua tergolong umat yang mendapat syafaat dan bisa duduk nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersampingan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah satu ketika Imam Al-Ghazali sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Seperti inilah kehidupan. Ketika itu Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Apa pertanyaannya? Wahai muridku, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat dari diri kita? Sebagian muridnya menjawab, wahai guru kami, yang paling dekat dari diri kita adalah ayah dan ibu. Yang paling dekat dari diri kita adalah keluarga, anak, istri, suami, sahabat, tetangga. Itulah yang paling dekat, wahai guru-guru kami, kata muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban murid-muridnya. Wahai murid-muridku, apa yang kamu katakan tadi itu benar, bahwa yang paling dekat dari diri kita adalah ayah dan ibu, kedua orang tua, bahwa yang paling dekat dari diri kita adalah istri, anak, suami, tetangga, adik, sahabat. Itu yang paling dekat. Apa yang kamu katakan tadi itu benar, tetapi ingat wahai murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali, ada yang lebih dekat daripada itu. Apa itu wahai guru kami? Kata murid Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling dekat daripada yang kita sebutkan tadi ialah al-maut, adalah kematian. Itulah yang paling dekat dari diri kita, wahai murid-muridku. Kematian itu sangat dekat. Tak tahu kita kapan datang yang namanya mati. Kematian tidak melihat siapa kita. Kematian tidak memandang umur kita. Walaupun kita muda hari ini, belum tentu kita lama matinya. Walaupun kita tua hari ini, belum tentu kita duluan yang mati. Mati itu tidak melihat siapa kita. Dan kematian tidak memandang sehatnya kita, walaupun setiap hari kita makan makanan yang bergizi kita makan. Kalau sudah datang mati, tak bisa kita tolak. Pernah dulu artis Haji Masahid, bukan gak enak hidupnya, setiap hari olahraga, setiap hari makanan-makanan yang bergizi yang dimakan.
duit banyak, utang tak ada. Kapan dia mati? Ketika saat olahraga tak ada sakitnya, tapi ketika olahraga meninggal. Ada lagi dulu namanya Dr. Boy. Dulu ada siaran khusus dia. Apa kata Dr. Boy tadi? Setiap hari dia siaran dibilangnya bahwa orang yang merokok itu cepat mati kan. Hampir hari itu sampai rokok dulu. Kalau beberapa bulan dia menyebutkan bahwasanya orang yang merokok itu cepat matinya, dia pula yang duluan lewat. Tak jadi pabrik rokok pun. Itu artinya apa? Bahwa kematian tidak melihat mau dia ahli hisab, mau dia tak ahli hisab. Kalau sudah mati datang tak bisa kita tolak. Fa idza ja'alahum la yastaghfiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Apabila datang ajal kepada mereka, mereka tak bisa menolak, mereka tak bisa mengundur dan memajukan walau sesaat pun. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak usah takut dengan namanya mati. Kenapa? Karena mati itu bakal datang. Tapi takutlah kita mati kalau tak bawa amal. Karena pada satu ketika di masa Nabi Sulaiman ada di antara umatnya takut dia mati. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang memberikan tausiah seperti ini. Di sela-sela Nabi Sulaiman memberikan tausiah, ada seorang laki-laki masuk dan duduk di antara umat Nabi Sulaiman. Tapi sebentar dia duduknya, tak lama-lama keluar lagi laki-laki. Heranlah umat Nabi Sulaiman. Habis selesai Nabi Sulaiman memberikan tausiah, lalu ada umatnya yang bertanya, wahai Nabi Allah Sulaiman, ketika engkau memberikan tausiah kepada kami tadi, ada seorang laki-laki masuk. Tapi kami tak kenal siapa dia, tapi kok sebentar kali dia duduk. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum dengan mengatakan, wahai umatku, tahukah kamu tadi siapa laki-laki? Tak tahu. Laki-laki tadi yang duduk di antara kamu tadi ialah malaikat maut. Wahai umatku, kata Nabi Sulaiman, tahukah kamu apa tujuannya datang ke sini dan hadir di majelis kita? Tak tahu wahai Nabi Allah Sulaiman. Tujuannya datang ke sini wahai umatku ingin mencabut nyawa di antara kita yang hadir hari ini. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan lagi, wahai umatku, tahukah kamu siapa yang pertama kali yang akan dicabut nyawa kita yang hadir hari ini? Tak tahu wahai Nabi Allah Sulaiman, kata umatnya. Yang pertama kali wahai umatku yang akan dicabut nyawa kita yang hadir hari ini, kata Nabi Sulaiman, ialah duduknya di sujud. Bukan nakut-nakutin, walaupun mau lebaran ini bukan nakut-nakutin, tapi Allah a'lam malaminya. Was-waskanlah kalau dah masak kembang loyang makan habiskan, kue bawang habiskan, karena lontong dah tak keluar lagi ya, habiskan, puaskan. Itu masa Nabi Sulaiman. Ibu jangan khawatir, bapak jangan khawatir yang duduk di sudut. Itu masa Nabi Sulaiman. Lalu umatnya yang duduk di sudut tadi ketakutan. Kenapa dia takut? Seorang Nabi yang mengatakan tak mungkin bohong. Nabi itu maksum. Nabi itu tak pernah berdosa. Nabi itu dijamin masuk ke dalam surga. Kalau kita mahfuz, kadang kita tinggi imannya, naik iman, sholat tahajudnya, turun rakaat. Tapi kalau sudah turun iman, usahakan sholat tahajud, sholat wajib pun lewat. Tapi kalau Nabi tidak, lalu datanglah umatnya tadi menjumpai Nabi Sulaiman. Minta tolong dia dengan Nabi Sulaiman, takut dia dengan mati. Wahai Nabi Allah Sulaiman, engkau kan banyak Allah berikan mukjizat. Di antara mukjizat, engkau bisa memerintahkan awan. Tolonglah aku, kebetulan aku tadi duduk di paling sudut katanya. Tolonglah perintahkan awan Nabi Allah Sulaiman supaya awan tadi membawa aku ke tempat yang paling jauh. Tak ada lagi tempat selain itu. Tolonglah.
Kenapa kata Nabi Sulaiman? Supaya malaikat maut tak nampak dengan kubur. Kalau itu mau kata Nabi Sulaiman, akan kuperintahkan awan. Wahai awan, kata Nabi Sulaiman, bawakan umatku ini ke tempat yang paling jauh. Tak ada lagi tempat selain itu. Lalu dibawa si awan dan umatnya yang duduk di sudut tadi, bahwasanya dia yakin mati. Dibawa si awan begitu mau sampai ke tujuan, ternyata malaikat maut sudah menunggunya di sini. Artinya apa? Aina ma takunu yudrikumul maut, kata Allah. Dimanapun kamu berada, pasti kematian akan menghampiri dirimu. Walaupun tumbi burudin musayyadah, walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh. Jadi oleh karena itu, kita yang hadir hari ini istiqomahlah kita dalam beribadah agar tidak menyesal kita nanti apabila kita berada di alam kubur. Semua kita berharap ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Semua kita berharap ketika kita mati nanti di alam kubur dalam keadaan tenang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merusuh di antara kita. Tapi ingat, sebelum kita mati, kita harus mengerjakan amal ibadah dikenakan Allah Ta'ala. Agar apa? Agar tidak menyesal nanti ketika kita berada di alam kubur. Kalau sudah berada di alam kubur, kita tak bisa kembali lagi ke dunia. Jangan seperti Allah ceritakan di dalam surah Al-Majid, waji'a yawma idzin bi jahannam. Nanti ketika kita berada di alam kubur, banyak dosa, banyak maksiat, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan. Nanti Allah datangkan tamsilan neraka jahanam nanti kepada orang yang mati tapi dia banyak dosanya. Dipandangnya tamsilan neraka jahanam, yauma yatadakkarul insan, kata Allah. Pada saat itu si mayat yang banyak dosa tadi teringat dia di masa lalunya hidup di dunia. Teringat dia waktu hidup di dunia meninggalkan salat. Waktu hidup di dunia Ramadan masuk dia tak pernah puasa Ramadan. Waktu hidup di dunia hartanya banyak, dia tak pernah sedekah, tak pernah zakat, apalagi membayar fidyah. Waktu hidup di dunia menangis dia teringat 10 anaknya, satu pun tak ada diajarkan kepada agama, satu pun tak ada diajarkan di sekolahnya kepada agama. Semua anaknya sekolah umum. Dia mengatakan waktu hidup di dunia, wahai anakku, kau tak perlu tahu agama, asalkan kau nanti besar menjadi orang yang kaya. Tapi begitu dia mati, 10 anaknya, satu pun tak ada mendoakannya. Menyesal dia. Kenapa? Karena dia tak pernah melakukan amal ibadah waktu hidup di dunia. Lalu Allah katakan, wa anhalahu dzikra, akan tetapi tak ada lagi gunanya untuk mengingat itu semua. Kenapa? Karena kita tak bisa balik lagi ke dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, si mayat tadi yang banyak dosa, mereka mengatakan, andaikan dulu aku melakukan amal ibadah untuk kehidupanku hari ini, mungkin aku tak tersiksa seperti ini. Artinya apa? Ternyata hidup kita bukan hanya di dunia, tetapi nanti ketika kita berada di alam kubur, itulah kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita hidup seperti di dunia atau ketika kita hidup di alam kubur? Jadi oleh karena itu, istiqomahlah kita dalam melaksanakan ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Sembahlah Tuhanku sampai datang kepada kematian. Insya Allah ketika kita menyembah Allah, ibadah kepada Allah, hatta yakin sampai kematian menjemput kita, kita menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insya Allah tergolonglah kita hamba dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah akan mendapatkan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Syukran kasir ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.